diambil di minggu pertama, yaitu tentang jurus 1, kenali potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 34 Semarang, Ibu Arba Insani Nuraini SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Teknik SMP Negeri 34 Semarang. Marilah kiranya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan rutin Kombel ACC yang kali ini akan dibawakan oleh tim BK dengan judul kegiatan diseminasi pelatihan pengembangan kompetensi guru BK yang nanti di dalamnya ada 7 jurus BK. Nah, ini kiranya membuat kita penasaran. Jadi itu jurusnya jenisnya apa aja. Materi pada kegiatan Kombel hari ini akan diisi oleh 2 narasumber kita. Yang pertama akan diisi oleh Ibu Ayu Ismawati SPD. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Mukhlasin SPD. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Tidak menunggu lama Bapak Ibu, monggo agar waktunya tidak terbuang sia-sia kepada Ibu Ayu Ismawati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini kami dari BK ingin menyampaikan terkait dengan kemarin kami ada kegiatan pelatihan FASDA atau Fasilitator Daerah Jawa Tengah. Kami ditunjuk pada gelombang kedua untuk mengikuti materi tentang 7 jurus BK hebat yang harus kami sampaikan atau kami informasikan melalui diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu, untuk jargonnya, kalau saya bilang bimbingan tepat, maka Bapak Ibu bilang generasi hebat. Oke, kita coba. Bimbingan tepat, generasi hebat. Nah, ini juga ada latar belakangnya yang menjadi kegiatan kami. Yang pertama ini adalah untuk menghadapi kompleksitas permasalahan peserta didik. Yang kedua peningkatan profesionalisme. Kemudian yang ketiga penguatan kolaborasi multi pihak. Dan yang keempat mendukung kesejahteraan psikososial siswa. Yang kelima menjawab tuntutan kurikulum dan regulasi. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita masuk pada materi berikutnya, ini Bapak Ibu bisa sambil mungkin berdiri, kita bergerak sebentar. Ini ada jingle 7 jurus BK hebat yang kemarin kami diajari oleh fasilitator nasional. Diri dan kuat, budi lingkungan sehat, bersamaku yang 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, pembukaan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7
situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Materi pengembangan kompetensi BK itu 7 jurus BK hebat ini, yang pertama adalah jurus yang pertama ini kenali potensi. Yang kedua itu kelola emosi, dan jurus yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi atau daya lemting. Jurus keempat yaitu jaga konsistensi. Jurus yang kelima jalin koneksi. Jurus yang keenam bangun kolaborasi, dan jurus 7 itu adalah menata situasi. Kami pada saat kemarin diberikan tugas dalam 1 bulan ini itu mempraktikkan jurus tersebut kepada peserta didik atau siswa kita. Itu kami masing-masing diwajibkan mempraktikkan 2 jurus yang kita peroleh. Kemudian hari ini akan kami laporkan terkait dengan pelaksanaan 7 jurus tersebut. Namun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membutuhkan, sebetulnya 7 jurus itu kan ada materi yang kita berikan kepada siswa, boleh-boleh saja nanti kita share. Namun untuk siang ini kita sampaikan hasil diseminasinya kita. Kemudian untuk jurus 1 ini kenali potensi. Di sini membantu murid mengidentifikasi dan mengembangkan potensi dari mereka melalui asesmen yang sistematis. Jadi pada jurus yang ini anak-anak diberikan aktivitas untuk mengisi asesmen. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar atau mungkin pernah mempraktikkan dari akun Aku Pintar ID. Nah, ini ada 4 tes yang diberikan. Kemudian yang jurus kedua yaitu kelola emosi. Intinya di sini adalah memberikan keterampilan agar siswa itu dapat mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat melalui pendekatan sosial emotional learning atau SEL. Di sini diajarkan agar siswa bisa mengelola emosinya. Kemudian jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Ini menumbuhkan daya tahan siswa atau daya lenting untuk menghadapi tantangan dan kegagalan dalam hidup dan berproses atau belajar. Intinya dalam jurus ini anak diajarkan untuk ketika menerima, berproses menerima tantangan, gagal harus bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Terus kemudian untuk jurus keempat, jaga konsistensi. Ini membantu siswa membangun disiplin dan kebiasaan positif secara konsisten atas kesadaran dan bukan karena paksaan, serta melatih manajemen waktu. Jurus ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Ini menguatkan energi antara berbagai pihak termasuk guru, orang tua, dan komunitas sekolah untuk mendukung perkembangan siswa. Ini kolaborasi yang biasanya dari BK kami lakukan. Kalau memang ada permasalahan tertentu dan yang lainnya, ini kita pasti semuanya membutuhkan yang namanya kolaborasi. Dan yang terakhir, jurus yang ke-7 yaitu menata situasi. Jadi ada aplikasi yang harus dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk yang pertama, laporan. Konstruksi program ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemendikbudrismen, kemudian turun ke BPGTK yang dulu BPGP di lingkup Jawa Tengah, dan kita juga bersyukur di SMP 34 itu 2 guru punya lisensi menyampaikan, kecuali kalau nanti sudah terbit lisensi sertifikat kerjanya, baru kami tidak tahu apakah dikirim ke
sekolah-sekolah atau seperti apa kita bimbing. Jadi untuk praktiknya kita ke murid, dan saya juga mempraktekkan itu diberikan kewenangan untuk memilih. Kemarin saya memilih untuk bukan resiliensi. Bukan resiliensi untuk praktik penerapan kepada murid, saya menerapkan di kelas 8D karena kebetulan juga jadwalnya tidak putus, karena ada BK itu yang jadwalnya terputus dari jeda istirahat. Itu kita kurang secara aturan, maka saya di 8D tentang tumbuhkan resiliensi. Sedikit gambaran Bapak Ibu tentang resiliensi itu apa? Itu adalah bagaimana kita menumbuhkan daya lenting atau daya juang murid. Kita berikan gambaran bahwa kondisi kehidupan, mau ada terpaan angin, badai dan lain sebagainya, ya kita harus tetap survive, tetap strong dan lain sebagainya. Nah itu yang kita tanamkan ke murid-murid, yang kita praktekkan kemarin. Kemudian contoh juga bahwa Mike Tyson itu kan seorang petinju ya, petinju levelnya juga tinggi. Dalam suatu podcast atau wawancara, Mike Tyson ditanya, Mike Tyson apakah kamu nggak sakit kalau dipukuli? Ya sebenarnya sakit, tapi saya terlatih untuk itu. Itu maka Mike Tyson bisa jadi juara. Nah, daya juang seperti itu yang kita terapkan ke peserta didik, sehingga mereka harapan kami, kita semua Bapak Ibu guru juga itu mempunyai daya juang yang tinggi, yang lebih. Kemudian yang saya praktekkan juga adalah jurus keempat tentang jaga konsistensi. Jaga konsistensi di sini konsepnya adalah juga tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita diminta untuk diantaranya adalah bagaimana mengatur aktivitasnya waktu 1 minggu sebelum ya jadwal tidur misalnya. Kemarin tidur. Nah, teknik yang dipakai diantaranya adalah teknik Burger, Bapak Ibu. Teknik Burger itu bagaimana kita memberikan apresiasi berupa dukungan, kemudian memberikan koreksi, kemudian memberikan dukungan lagi atau apresiasi lagi. Contoh begini, ada siswa yang mungkin gagal mengikuti olimpiade misalnya. Kemudian apresiasinya adalah kita berikan dukungan. Ya, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha, itu sudah bagus. Kemudian kita berikan koreksi, bagaimana kamu gagal kemarin dan kira-kira apa yang membuat kamu gagal. Itu kita koreksi, kita evaluasi di situ. Kemudian kita berikan dukungan lagi. Ya udah, tidak apa-apa, tetap berusaha lagi dan sebagainya. Tiga komponen itu yang menjadikan fondasi, dan juga satu lagi tentang pemikiran, bagaimana pemikiran yang berkembang atau growth mindset itu. Kemudian tentang jaga konsistensi, feedback dari murid, yaitu bagaimana memberikan pemahaman bahwa perilaku baik akan memberikan hasil terbaik jika dilakukan secara berkelanjutan. Saya belajar pentingnya kedisiplinan, evaluasi diri, dan komitmen terhadap tujuan. Materi ini membantu saya meningkatkan tanggung jawab dalam belajar dan aktivitas sekolah. Ya anak-anak, mulai kemarin kita berikan tabel tentang jadwal itu tadi, sehingga konsisten pada jam 9 tidur selama 1 minggu, jam 9 tidur. Kemudian bangunnya jam berapa, kemudian freekuensinya apa dan lain sebagainya. Saya belajar dengan mendapatkan ilmu materi tentang resiliensi, saya lebih paham lagi tentang menghadapi masalah dengan pola pikir yang bertumbuh, bahwa sesuatu tidak harus selesai pada hari ini. Mungkin hari ini gagal, mungkin besok akan berhasil. Kemudian fokus pada solusi bukan keluhan. Bagaimana mendiskusikan solusi, bukan sesuatu yang dikeluhkan atau menjadi basic masalahnya. Belajar dari pengalaman dan kegagalan. Kemudian menjaga konsistensi, pengalaman atau penerapan dalam diri saya peroleh adalah bagaimana membuat jadwal secara terstruktur. Dengan banyaknya tugas, tambahan maupun tugas utama, kita harus bagaimana pintar-pintar untuk semua bisa terselesaikan dengan baik dan juga dengan tepat waktu. Kemudian melakukan monitoring perkembangan program BK. Jadi kami BK bertiga, Bapak Ibu itu juga rutin kadang berkomunikasi, saling mengingatkan, ya, termasuk kemarin juga yang kasusnya yang diversi itu, Bu Alfi juga ternyata lupa buat laporan, akhirnya diingatkan Bapak, ya kita ingatkan. Karena taruhannya kan pikirannya gitu, kalau lupa. Jadi Bu Alfi lupa, saya dihubungi pihak Bapak dan saya ingatkan, ya Mas lupa dan sebagainya. Ya, itu juga perlu kita monitoring untuk kita bekerja. Terus ya. Nah, hasil yang diharapkan adalah bagaimana karakter itu tumbuh tangguh ya.
Saya bulan September kemarin, ini Oktober, kemudian bulan September itu punya absensi kehadiran itu saya tracking murid-murid ya, khususnya di kelas 8. Saya capek Pak ikut ekstra sila dan sebagainya. Harusnya pun mereka kan tahu bahwa itu bagian dari resiko, sehingga daya juangnya harus ditingkatkan. Terus disiplin, bertanggung jawab, mandiri, tekun dan fokus pada tujuan. Peserta didik tidak hanya tahu apa yang benar, tapi juga terbiasa melakukan secara berulang sampai menjadi kebiasaan. Nah, jadi sekolah kita juga sudah memprogramkan banyak hal yang pada intinya pada nantinya itu juga akan menjadi suatu kebiasaan. Rencana tindak lanjut kami yaitu penguatan kompetensi guru BK, kemudian implementasi berkelanjutan di sekolah, pengembangan program BK, pendampingan individu, kolaborasi lintas stakeholder, penyusunan media dan modul pendidikan karakter, integrasi dalam kegiatan sekolah, evaluasi dan refleksi berkala. Nah, sehubungan dengan media Bapak Ibu, kami di BK itu juga ada yang namanya aplikasi instrumentasi, itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk misalnya kalau dulu itu kan muter film harus pakai proyektor kelas dan sebagainya. Sekarang bisa di-share ke HP anak-anak, mungkin video-video karakter, motivasi ya, di Reels itu kan hanya 1 menit dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Dan itu biasanya kita sharekan di akhir pekan Bapak Ibu, mungkin dari Jumat begitu untuk bahan renungan mereka sambil mereka di rumah dan sebagainya. Kemudian sebagai penutup, melalui diseminasi materi jurus BK Hebat, kita mendapatkan pemahaman bahwa penguatan karakter peserta didik bukan hanya tugas bimbingan konseling, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Nah, ini mendasarnya begini Bapak Ibu, kalau sedikit cerita. Jadi Kemendikdasmen itu memang dengan adanya FASDA ini nanti, harapannya itu efeknya seperti efek ponzi itu ya istilahnya. Jadi punya sasaran-sasaran sehingga guru-guru, teman-teman guru mata pelajaran itu mendapatkan ilmu atau wawasan tentang ke-BK-an. Entah nanti lewat SD, walaupun SD ada BK-nya, atau sekolah-sekolah mana yang menjadi sasaran, sehingga itu menjadi garis besar tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Kompetensi seperti resiliensi, konsistensi, pengelolaan emosi, kolaborasi, serta kemampuan mengenali potensi sangat penting dalam membantu siswa berkembang secara optimal baik akademik maupun sosial emosional mereka. Kiranya cukup dari saya Bapak Ibu pemaparan diseminasinya. Semoga kita selalu menjadi pendidik, guru BK yang hebat, guru-guru yang hebat, dan juga untuk peserta didik yang hebat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang saya ambil di minggu pertama yaitu tentang jurus 1, kenali potensi, karena dalam program BK saya di sana ada materi tentang kenali potensi, dan ini kemarin saya aplikasikan di kelas 7F hari Senin 6 Oktober 2025 terkait dengan anak-anak yang kami minta untuk mengasesmen tentang potensi mereka untuk di kegiatan aktivitasnya. Kemudian sedikit saya berikan refleksi dan kemudian materi tentang potensi, terus kemudian hasil yang mereka isikan itu kami minta, dan kebetulan karena kemarin kami berpraktiknya hanya diminta 1 JP selama 40 menit, kami kalau 4 tes itu kendala. Jadi sudah saya coba di beberapa kelas, kalau 4 tes secara langsung itu diberikan, itu waktunya tidak mumpuni. Dan ketika anak-anak mengerjakan serentak dengan link Aku Pintar, itu ada kendala tentang antrian dan lain-lain. Maka kemarin ketika kami berpraktek atau saya berpraktek, itu hanya kami fokuskan kepada strategi belajar dan kecerdasan. Di 2 ini yang saya ambil. Tapi setelahnya tetap kami implementasikan anak-anak hingga saat ini ke 4 tes 7F yang kami himpun, kami satukan. Rencananya nanti kalau sudah bagus ya saya selaku guru BK di kelas 7, hasilnya tersebut akan kami berikan kepada wali kelas atau mungkin guru wali. Karena dengan Bapak Ibu guru
wali atau wali kelas begitu. Jadi kalau sudah tahu potensinya anak, besok cita-citamu atau arah karirmu ini kemana baiknya. Nah, itu yang diharapkan adalah mereka bisa mengenali potensi diri mereka. Kemudian ini hasil yang diharapkan untuk kenali potensi. Kalau bagi siswa yang jelas dia bisa membuat pilihan karir yang tepat, terus kemudian optimalisasi pengembangan diri, kemudian memiliki strategi belajar. Untuk guru wali atau wali kelas, guru maupun guru BK, jadi tidak hanya guru BK, ini juga bisa mengarahkan karir siswa Bapak Ibu. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi secara optimal, kemudian memberikan layanan secara bijaksana dan tepat. Ini terkait dengan pengembangan potensi siswa. Ini kegiatan yang kami lakukan itu berupa layanan klasikal. Respon siswa ini kami ambil salah satu yang jelas mereka senang kegiatannya karena ada aktivitas yang dilakukan, refleksi, termasuk ke sampai aplikasi. Terus untuk potensi sendiri itu bermanfaat untuk mengetahui gaya belajar dan kecerdasan diri sendiri. Rata-rata kalau di kelas 7 ini belum tahu gaya belajar itu apa begitu. Terus kemudian kecerdasannya bagaimana, itu juga mereka menjadi ilmu baru. Kemudian bisa mengetahui potensi diri sendiri dan bisa mengembangkannya. Ini harapannya kan mereka tahu arahnya ya. Cuman memang kalau di dalam sekolah kita sayangnya kalau ekstrakurikuler itu belum bisa mencakup semua potensi anak-anak secara menyeluruh begitu. Kemudian kegiatan berikutnya di minggu berikutnya itu sebetulnya Bapak Ibu kemarin. Terus kemudian kalau klasikal ini saya terapkan di kelas 7C kemarin di tanggal Rabu 15 Oktober 2025. Kalau konseling individualnya di hari berikutnya, hari Kamisnya. Nah, kegiatannya Bapak Ibu, aktivitasnya yang dilakukan ini mohon maaf sebelumnya kita kan tidak boleh main kartu remi ya, tapi ini izin bukan menggunakan kartu remi untuk remi judi begitu tidak, tapi di sini aktivitasnya adalah bangun menara. Jadi di resiliensi daya lenting ini anak-anak kami berikan waktu 3 menit pertama untuk membangun menara. Kemudian setelah menara terbangun kami berikan angin topan yang berfungsinya untuk menara itu roboh. Kemudian kita berikan kesempatan yang kedua membangun menara dengan alat bantu, ada selotip, kemudian kita minta anak membangun menara lagi. Sebetulnya pada aktivitas ini mengajarkan tentang daya lenting bahwa ketika menara kita roboh maka kita bisa membangun lagi untuk bangkit. Artinya anak-anak semuanya bahkan kita itu semuanya berproses memiliki masalahnya masing-masing. Nah di setiap masalah ini kan berat, masalahnya besar, kecil dan sebagainya. Itu yang diharapkan adalah mereka bisa kuat menghadapi tantangan. Walaupun nanti punya masalah, mereka tetap masih bisa menghadapi masalah-masalah berikutnya. Di sini daya lenting itu kalau seandainya mereka punya, ini diharapkannya kan tidak sampai ke stres, depresi dan lain-lain. Ini apalagi generasi yang anak-anak sekarang sekalinya jatuh itu ya roboh. Daya lentingnya belum sekuat mungkin kita di zaman pembelajaran yang kita mungkin berbeda. Nah, ini Bapak Ibu setelahnya yang saya bidik ini tidak semuanya saya berikan, tapi saya mengambil untuk di grow mindset atau menghadapi masalah dengan pola pikir bertumbuh. Kemudian ini fokusnya juga pada solusi, bukan keluhan, belajarnya dari pengalaman dan kegagalan. Ini adalah fix atau grow mindset yang diharapkan anak-anak itu adalah kita mengharapkan mereka mempunyai grow mindset, artinya pola berpikir bertumbuh. Terbaca mungkin? Terbaca ya, misalnya salah satu
Bu Zahra mungkin bisa membaca yang nomor 1. Kira-kira kalau menurut Bu Zahra itu fixed atau growth mindset? Tidak dibantu untuk yang kedua gitu lebih. Nomor 2, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Itu fix mindset. Laras. Fix itu artinya pola pikir kita yang ketika kita menghadapi masalah itu ya sudah menyerah, tidak ada jalan keluarnya. Tapi yang di sini diajarkan itu adalah pola pikir yang bertumbuh, growth mindset. Ketika kita gagal, kita coba lagi. Kalau seandainya kita usaha, ya usaha lagi. Jadi tidak menyerah langsung tanpa melakukan apapun. Ini yang dimaksud dengan growth mindset. Ini yang kemarin saya fokuskannya di bagian tersebut. Ini untuk teknik konseling individu ke anak itu bukan hanya sekedar berhenti diapresiasi, tapi juga yang selanjutnya adalah adanya koreksi, kemudian diapresiasi lagi. Jadi ini kenapa dinamakan teknik burger, ini ada 3 tahap yang ibaratnya seperti bentuknya burger begitu. Itu Bapak Ibu yang kami praktekkan kemarin. Jadi mohon maaf kami tidak mempraktekkan secara jurusnya. Mungkin kapan-kapan kalau memang kita punya kesempatan lagi, kita bisa beraktivitas jurus-jurusnya seperti apa. Kebetulan kegiatan kami ini juga belum diselesaikan, jadi ini masih berlanjut. Nanti kalau mungkin kami sudah selesai dan lain-lain, kita akan berbagi ilmu pada berikutnya. Bapak Ibu mungkin kalau melihat status saya atau mungkin Pak Mukhlasin, kita menyebut pendekar. Ini mungkin Bapak Ibu tahu tentang apa kepanjangan dari pendekar? Ya, pendidik karakter, itu disingkatnya sebagai pendekar. Maka Pak Mukhlasin kemarin kalau membuat status ada siluman laba-laba dan sebagainya. Memang di dalamnya kita intinya materinya memang harus semenyenangkan itu untuk mempelajari semuanya. Jadi istilah-istilah pendekar, jurus dan termasuk 7 jurus BK hebat ini menggunakan filosofi silat dari Indonesia nih Pak. Itu apa Pak filosofinya silat? Ya artinya bahwa di sana ada seni, teknik dan lain-lainnya. Maka yang digunakan adalah yang diambil dari 7 jurus BK hebat adalah teknik dari silat, kemudian ada istilah pendekar dan lain-lain. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber. Silakan siapa yang mau bertanya, monggo. Bu Indah 1. Bu Indah dulu nggih. Jurus itu bisa ditularkan pelan-pelan ya kepada kami, karena tadi juga sudah disampaikan dan tentunya kita secara harfiah, secara naluri juga harus menyadari bahwa itu bukan hanya tugas dari guru BK. Saya mau menyorot pada satu hal, yaitu terkait dengan resiliensi. Saya baru menyelesaikan satu buku yang saya baca, kebetulan persis mirip, Resilient Life. Itu karyanya Susan Bialay Has. Dia adalah seorang psikolog dari Columbia. Dan itu saya selesai membaca itu kemarin, saya ceritakan sama Dek, siapa itu namanya? Dek Yunita ternyata juga sudah membaca. Ketika saya membaca itu, sampai saya nggak betah itu, saya ngomong sama ternyata resiliensi yang harus kita bentuk itu penting sekali. Nah itu kemarin saya tulis, saya perlu nih menyampaikan kepada siswa, karena ternyata daya lenting di mana kita memiliki ketangguhan itu di eranya anak-anak. Nah, dalam alur arka kemarin yang saya lakukan di resiliensi, aktivitasnya adalah silahkan dibayangkan atau diingat-ingat suatu kejadian yang tidak menyenangkan, yang mana kalian merasa gagal.
yang mana kalian dalam arti murid ya, maksudnya dalam arti kalian merasa gagal, kalian merasa hancur dan sehancur-hancurnya. Tetapi seiring berjalan waktu kalian biasa saja. Artinya itu terlewati. Kadang kan kita nggak menyadari itu. Kita berada di fase mumet, berada di fase sedih, berada di fase yang benar-benar jatuh. Nah, pada saat itu coba direnungkan dan apa yang kamu lakukan pada saat itu. Nah, di situ kemarin saya ajak siswa untuk berpikir, berefleksi hal itu. Jadi setelah ada aktivitas kemudian direfleksikan seperti itu, sehingga kami menyimpulkan bahwa nyatanya kamu bisa melewati itu. Kadang orang kalau tadi mungkin daya juangnya rendah, dia merasa gagal, katakan tes misalnya atau olimpiade dan sebagainya, dia gagal sedih dan sebagainya. Tetapi dia tidak memahami bahwa itu adalah proses dalam hal resiliensi dia, daya juang dia. Dan toh nyatanya kamu bisa melewati. Nah itu kita bawa ke situ, sehingga nanti muaranya adalah ke berpikir yang growth mindset tadi. Loh, nyatanya kamu bisa melewati. Kita kirim ke situ. Itu dalam bentuk aktivitas yang sifatnya renungan atau refleksi. Kemudian aktivitas yang sifatnya kebendaan, dari contoh bangun menara, misalnya, itu kan juga bentuk nyatanya bisa ya kita bangun berkelompok sampai di kalau Mbak Ayu di badai hancur dan sebagainya bangun lagi. Kemudian media yang lain juga kalau di contoh video dari Fasnas itu kan boneka yang kecil-kecil, ya itu tadi ditendang sini ya jatuh. Nah, karena saya nyari boneka itu enggak ada di Shopee, adanya kecil tak jempol-jempol, ini dipitesi bocah malah pecah. Karena saya belilah penguin itu yang mainan anak-anak itu yang dalamnya air itu kan juga sama. Sehingga Bapak Ibu guru apabila ingin menerapkan ke murid kaitannya aktivitas apa toh yang bisa membangun ke resiliensi itu, ya yang dicontohkan adalah bagaimana kita merenung aktivitas situasi pada saat kita mungkin pernah jatuh, kita pernah hancur atau sakit-sakitnya. Nah di situ kamu berproses, kamu di situ berproses. Tapi mereka kan tidak tahu, tidak paham. Ternyata saya sedang dibentuk, daya juang saya sedang dibentuk. Nah ditambah saya dikonseling, jadi saya kemarin layanan klasikal, saya berawal di kelas 8 bahwa saya memang tracking siswa yang tidak berangkat. Itu bentuk keprihatinan saya karena MVP juga sisanya banyak, sekitar 2-3 minggu yang lalu ada sampai 80 sampai 100. Waktu itu ada sempat informasi yang kelas 9, oh itu karena persiapan mau latihan drama itu loh Pak, itu lagi cerita gitu, mereka capek. Itu kan sebenarnya mitigasinya jelas, kamu pasti capek dan sebagainya. Masa terus gak masuk, itu yang kelas 9. Nah yang kelas 8 saya tracking satu-satu di layanan klasikal, saya panggili, gak masuk kenapa dan sebagainya. Yaitu ekstra sila. Nah di situ pun kita masuk untuk bagaimana membentuk resiliensi itu. Saya tidak melarang kamu tidak masuk, tetapi tidak masuknya yang benar-benar maksudnya urgent gitu loh. Berarti untuk syar'i misalnya sakit benar-benar bisa jalan dan sebagainya. Karena kita dari BK baca data, tingkat ketidakhadiran kita itu tinggi akhir-akhir ini. Dan itu perlu kita perhatikan. Jadi kurang lebih contoh saya itu tuh, barangkali ada tambah dari Bu Ayu. Kalau untuk saya memang aktivitas yang kemarin digunakan memang membangun menara itu dengan ibaratnya menara itu seolah-olah adalah hidup yang kita lalui, terus kemudian diberikan angin atau dikipasi otomatis kartunya otomatis jatuh. Itu adalah permasalahan atau tantangan yang sehari-harinya mungkin kita hadapi. Kalau untuk di sekolah sebetulnya seperti hari ini Bapak Ibu, bahwa hujan yang dilalui anak, berarti anak-anak yang hari ini berangkat itu paling tidak dia sudah memiliki resiliensi atau daya juang yang lebih baik daripada yang mereka memutuskan hari ini saya tidak berangkat karena hujan. Nah yang mereka yang berangkat ini seharusnya memang kita apresiasi bahwa mereka memiliki growth mindset yang dimana mereka ada kemauannya
Mungkin tadi Bu Al sempat cerita di kelas 9, saya mau berangkat loh Bu Al, demi Bu Al, matematika dan lain-lain. Setidaknya itu adalah poin plusnya anak-anak, ada growth mindset, dia ada daya juang untuk mau berangkat sekolah. Tapi kalau sudah yang waduh ini mendung, hujan, tidak berangkat, nah ini berarti dia masih dikategorikan fixed mindsetnya, dia masih berada di situ. Growth mindsetnya dia belum bisa, walaupun mungkin kelemahannya hari ini adalah anak-anak senang bermain air, hujan dan sebagainya, tapi setidaknya kita apresiasi mereka mau berjuang, jam dimana harus berangkat sekolah mereka mau berangkat. Bahkan tadi salah satu wali kelas 7 sempat bilang, sempat di WA japri oleh siswanya, Bu, saya kalau misalnya nanti mau berangkat tapi kalau agak siang terlambat bagaimana? Saya bilang ke wali kelasnya, biar berangkat aja enggak apa-apa, karena di situ dia ada daya juangnya daripada tidak berangkat sama sekali. Itu termasuk salah satunya. Tapi kalau mungkin di kelas yang bisa kita terapkan, mungkin bisa kita menggunakan permainan-permainan problem solving atau pemecahan masalah. Di situ otomatis diberikan di mana anak bermain, lah itu dengan tantangan-tantangan tertentu. Itu juga termasuk salah satunya untuk membangun daya lenting mereka. Apakah ketika mereka diberikan tantangan, mereka mau berhasil berjuang, nah itu untuk mengolah daya lentingnya mereka. Kemudian juga salah satunya mungkin refleksi setiap harinya, hal yang harus kita syukuri hari ini, itu juga termasuk salah satunya untuk melatih growth mindset bahwa apapun kondisinya kita masih bisa bersyukur. Itu juga bisa kita terapkan ke anak-anak bahwa hari ini apa sih yang harusnya kita syukuri hari ini, ada hal apa yang harus kita syukuri, itu juga bisa menjadi aktivitas anak-anak. Sebetulnya banyak Bapak Ibu yang bisa kita kelola, tapi mungkin yang harus memang kita tandaskan bahwa ya resiliensi itu berawal dari growth mindset-nya. Ketika anak misalnya disuruh ada lampu, kemudian kita berikan hadiah, kalau dia tidak mau berdiri kan dia nggak ada daya juang sama sekali. Nah dari situ setidaknya ya kita tandaskan di growth mindset bagaimana kita membantu mereka untuk bisa mau ada daya juangnya. Mungkin itu Bu Indah, kalau mungkin jawaban kami kurang dan sebagainya kami mohon maaf, kami juga masih banyak belajar. Terima kasih. Bertahan mengikuti Kombel. Hari ini tepuk tangan buat kita semua. Hari ini adalah jiwa-jiwa yang tangguh. Ya, gitu. Betul yang disampaikan Bu Ayu dan Pak Hasim. Tadi saya juga tertarik. Memang anak-anak itu kalau anak-anak bahasanya itu sekarang strawberry generation ya, lembek. Jadi cantik. Di luar ya dilihatnya cantik gitu, tapi ternyata disentuh aja udah banyak ya. Gitu. Oke. Oke Bapak Ibu, itu tadi adalah diseminasi pelatihan BK yang diikuti oleh Bu Ayu dan Pak Mukasim. Kalau boleh saya simpulkan, tadi ada tagline atau slogan yang menarik, yaitu mendidik dengan tulus dengan 7 jurus. Yang pertama ada kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir yang ketujuh adalah menata situasi. Demikian Bapak Ibu Kombel kegiatan kita siang hari ini. Mohon maaf apabila ada